Suatu hari ada seorang ayah bernama Sukri setelah istrinya meninggal setahun lalu dikarenakan penyakitnya, ia hanya hidup berdua bersama anaknya yang bernama Bella. Pada hari itu Bella berulang tahun yang ke-7 tahun. Ayahnya berjanji akan membelikannya hadiah sepulang kerja. Ia berkata, Bella, hari ini ulang tahunmu kan? Ayah akan membelikanmu hadiah sepulang ayah kerja ya. Asik Bella. Tidak sabar menunggu hadiah itu ayah. ucap Bella gembira. Bella pun bersemangat mengantar ayahnya di depan pintu sambil melambaikan tangannya. Ia pun berteriak, Ayah, jangan lupa hadiah Bella ya. Awas loh, lupa Bella tungguin pokoknya. ayahnya pun menjawabnya. Iya nak, ayah janji belikan hadiah untukmu. Sesampainya di tempat kerja, Pak Sukri pun bekerja sangat giat. Meskipun terlihat agak sedikit kelah, namun ia berkata di dalam hatinya, Aku harus semangat mencari uang untuk membelikan anakku hadiah itu. Dia pasti senang. pekerjaan pun selesai, waktunya bos memberikan gajinya. Raut wajah Pak Sukri terlihat sangat bahagia karena dapat membelikan anaknya itu hadiah. Pak Sukri langsung bergegas menuju toko boneka. Ia tahu anaknya suka sekali dengan boneka. Dalam hati ia pun berkata, Bella pasti suka kalau aku belikan boneka untuknya. ia melihat salah satu boneka beruang yang sangat lucu. Dengan perasaan senang ia pun mengambil boneka itu. Dalam hati ia berkata sendu, Boneka ini lucu sekali, Bella pasti suka, aku akan membelinya dan segera pulang. dia pun berjalan menuju kasir dan langsung membayar boneka itu. Wah, kelihatannya Bapak sangat bergembira. Memangnya boneka itu Bapak beli untuk siapa? Tanya kasir itu penasaran, lalu Pak Sukri pun menjawab dengan rasa riang gembira. Saya membeli boneka ini untuk anak saya. Dia sangat menyukai boneka. Dan hari ini adalah hari ulang tahunnya. Jadi saya belikan hadiah ini untuknya. Pak Sukri pun bergegas pulang karena sudah tidak sabar memberikan boneka itu kepada anaknya. Sampai sebegitu gembiranya ia pun jalan tanpa melihat arah dan berjalan ke tengah jalanan sambil melihat ke arah boneka yang ia pegang di tangannya. Tanpa ia sadari ada mobil yang melaju kencang di belakangnya dan langsung menabraknya dari belakang. Orang sekitar pun langsung berlarian untuk menolong Pak Sukri yang sudah tergeletak di jalanan tak sadarkan diri. Di tangannya masih memegang boneka yang ia beli untuk anaknya Bella. Di rumah Bella dikejutkan dengan kedatangan bibinya, yaitu Namira, adik dari ayah Bella, yang datang dengan membawa kue ulang tahun untuk Bella. Selamat ulang tahun, Bella keponakan cantiknya Bibi. Ucapnya seraya tersenyum gembira. Terima kasih Bibi. Balas Bella sambil tersenyum kepada bibinya. Mereka pun masuk ke dalam rumah. Sampai di dalam rumah Bella terus gelisah. Melihat ke arah jam dinding, bibinya pun bertanya dengan lembut. Bella, ada apa? Mengapa Bibi lihat kamu sangat gelisah? Mari sini, tiup kue ulang tahunmu. Bibi di mana? Ayah kok belum pulang? Sudah jam segini. Kata ayah, ia akan membelikanku hadiah ulang tahun. Ucap Bella yang mulai panik dikarenakan ayahnya tak kunjung kembali. Sang bibi pun mencoba menenangkan Bella. Ia berkata, Mungkin ayah Bella sedang bingung mencari hadiah yang lucu untuk Bella. Sudah jangan gelisah nak, di sini kan ada Bibi. tiba-tiba suara telepon berdering. Bibi Bella pun mengangkat telepon itu. Mendadak raut wajahnya berubah kaget membeku dan tak bisa berkata-kata. Diam sejenak. Lalu ia menjawab telepon itu dengan nada lirih. Baik, saya akan ke sana secepatnya. Terima kasih. Bella yang bingung ada apa hanya melihat bibinya tanpa berkata apapun. Sesampainya di rumah sakit, dokter langsung menemui bibi Bella dan memberikan boneka. Dengan wajah sedih dokter itu berkata, Buk, ini ada titipan dari ayah Bella sebelum ia menghembuskan nafas terakhirnya dia. Mengamanahi saya untuk memberikan boneka ini untuk anaknya Bella. Terima kasih dokter. Nanti saya berikan kepada Bella. Mari Buk, silahkan masuk. Pak Sukri masih ada di dalam ruangan ICU ini. ucap dokter itu. Namira pun langsung masuk. Ia mengajak Bella ikut masuk juga ke ruangan ICU itu. Di dalam ruangan itu telah terbaring Pak Sukri dengan ditutupi kain putih di seluruh badannya. Namira tak kuat dan dia hanya bisa menangis sedih. Bella yang masih kecil itu tak mengerti. Ia pun bertanya dengan nada polos ke bibinya. Bibi ada apa? Mengapa Bibi menangis? Dan mengapa ayah ditutupi kain seperti ini? Bibinya pun menoleh ke arah Bella dan menjawab pertanyaan Bella. Tidak apa-apa Bella. Ayah hanya sedang tertidur. Ayah lelah nak. Ia tak ingin memberitahu yang sebenarnya dikarenakan Bella yang masih terlalu kecil untuk memahami keadaan saat ini. Namira langsung memberikan boneka yang telah dititipkan ayahnya ke dokter tadi dan berkata, Nak, ini hadiah ulang tahunmu dari ayah. Ayah tadi titip ke dokter sebelum ayah tidur. Pagi hari itu Namira mengajak Bella untuk ikut ke makam ayahnya dengan wajah yang sedih melihat ayahnya yang dikubur di tanah. Ia sambil memeluk bonekanya, ingin bertanya ke bibinya sebenarnya ini ada apa.
Namun ia tak berani karena melihat bibinya yang nangis sesenggukan itu. Sesampainya di rumah, Bella terduduk di atas kasurnya sambil menatapi bonekanya itu. Dalam hatinya penuh pertanyaan, ia berkata, Mengapa ayah ditutupi oleh tanah? Mengapa juga ayah menitipkan boneka ini ke dokter itu? Dan mengapa bibi tadi menangis? Di tengah ia bertanya sendiri di hatinya, tiba-tiba ada seseorang yang duduk di sebelahnya. Bella menoleh dan Bella terkejut, ternyata itu adalah ayahnya. Ia pun berkata kepada ayahnya, Ayah dari mana saja kok baru pulang? Kata bibi ayah lelah dan tertidur. Lalu mengapa ayah ditutupi tanah tadi? ayahnya tidak menjawab pertanyaan Bella, dia hanya tersenyum memandangi putri kecilnya itu. Sambil berkata pelan, Bella suka dengan hadiah yang ayah berikan, nak. Bella jadi anak yang baik ya, yang nurut apa kata bibi. Satu hal yang harus Bella tahu, ayah sangat menyayangimu. Bella suka sekali dengan boneka ini. Ayah makasih ya. Ayah, Bella sayang ayah. jawab Bella sambil memeluk erat ayahnya. Ayahnya lalu memberikan secari kertas kepada Bella. Ayahnya berkata, Nak, ayah titip ini berikanlah kepada bibimu ya. Bella pun berlari menuju bibinya. Ia berkata dengan nadanya yang polos, Bibi aku diberikan ini oleh ayah di kamar. Kata ayah berikan ini kepada bibi. Tadi ayah sudah bangun, seperti ia sudah tidak lelah, Bi. Bibinya pun terkejut mendengar perkataan Bella. Bibinya pun langsung membuka dan membaca kertas itu. Dek, aku titip anakku Bella ya, tolong kamu jaga dia baik-baik seperti anakmu sendiri. Isi yang tertulis di kertas itu, Namira pun menangis. Setelah itu, Namira pun langsung memeluk keponakannya itu dengan ketulusannya. Ia pun berkata dan berjanji kepada kakaknya, Kak, aku tahu kakak ada di sini. Sekarang Namira janji kak akan selalu menyayangi Bella dengan sepenuh hati. Namira, kakak tidak usah khawatir ya. Kakak yang tenang ya di sana. Terlihat samar ada bayangan ayah Bella yang tersenyum melihat adiknya mau menjaga anaknya dengan tulus. Ayah, tak bisa aku ingkari.